Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rebahan yang tak pernah mengenal waktu dan tempat. Bagaimana hari ini? Apakah uang jajan masih dapat dari emak? Tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya selalu mengingatkan. Jumpa lagi bersama kami di RDY Official. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Yang kangen sama film cinta-cintaan, mana suaranya? Oke, kali ini saya akan review film barat yang aktor utamanya adalah salah satu aktor favorit saya. Setelah beberapa abad merindukan sosok Finnick Odair di trilogi Hunger Games, akhirnya rindu saya terobati setelah menonton film Me Before You ini. Film yang diangkat dari buku karya Jojo Moyes ini sukses bikin saya seperti sedang merasakan jatuh cinta lagi. Dengan cast Emilia Clarke yang berperan sebagai Lo dan Sam Claflin berperan sebagai Will. Mereka berdua sukses memerankan tokoh sebagai kedua pasangan yang serasi, full of love. Tapi nggak menye dan liar, nggak kayak kebanyakan film barat yang vulgar-vulgar. So, saya pikir film ini cocok ditonton semua kalangan usia, kecuali yang mempunyai anak bayi. Sebelum kita memulai film ini, mari kita siapkan kopi dan gorengan untuk menikmati ketegangan yang banyak menguras air mata ini. Kita langsung bekicot. Film ini kurang lebihnya menceritakan tentang seorang pemuda bernama Will yang hancur masa depannya karena ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang leher sampai tulang ekornya bermasalah. Will divonis tidak bisa disembuhkan oleh para dokter dan hanya bisa menjalani hari-harinya hanya dengan berbaring atau duduk di kursi. Beruntung, Will lahir dari keluarga berada, sehingga orang tua Will selalu mengerahkan yang terbaik untuk kesehatan Will. Bukan kesembuhan, karena memang Will tidak bisa sembuh. Lalu di tempat lain, ada seorang gadis cantik bernama Lo yang hobi sekali memasak. Karena hobinya pula, Lo bekerja di toko roti. Namun, karena toko roti tempat Lo bekerja perlahan bangkrut, Lo akhirnya dipecat dengan terpaksa dan menjadi pengangguran. Tapi Lo pantang menyerah. Ia terus mencari pekerjaan demi menghidupi kebutuhan keluarganya yang pas-pasan. Hingga pada suatu hari, Lo mendapat lowongan pekerjaan dari bantuan seorang temannya. Teman Lo berkata, pekerjaannya tidak membutuhkan spesifikasi khusus, hanya perlu menemani seseorang yang berketerbatasan saja. Lo pun tertarik mengingat gaji yang ditawarkan juga cukup tinggi. Will sangat mencintai hidupnya. Dia telah pergi ke berbagai tempat dan melakukan berbagai hal. Seperti olahraga ekstrim, menjadi pengusaha sukses, memiliki segalanya. Namun, sebuah kecelakaan membuatnya lumpuh dari leher sampai ke bawah. Dia menderita quadriplegia. Will terus berusaha untuk sembuh sampai akhirnya dia menyerah. Dia sudah tidak bisa lagi menikmati hidup. Dia kehilangan semangat untuk terus hidup. Will menjadi pribadi yang sinis dan dingin. Tidak ada yang mau mengurusnya karena semua ketakutan. Kecuali Nathan, seorang yang mengurus kebutuhan medis dirinya. Will membutuhkan seseorang lagi untuk mengurus kesehariannya. Louisa Clarke, seorang gadis yang berusia 26 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pelayan di toko roti. Lo bertugas membantu membiayai kebutuhan hidup keluarganya karena sang adik yang single mother, Trena, harus kuliah. Dia satu-satunya yang bisa diharapkan. Dia pergi ke job center, tapi tidak ada pekerjaan untuknya karena keahliannya terbatas. Petugas pun menawari sebuah tawaran yang baru saja masuk dan bergaji lumayan, yaitu merawat orang cacat. Karena tidak ada pilihan lain dan Lo sangat membutuhkan uang, dia pun menerima tawaran tersebut.
pekerjaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Will, orang yang harus dirawatnya, sangat dingin dan tidak ingin diganggu. Lo merasa tidak betah karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak bisa keluar karena hanya itu pekerjaan yang dia dapatkan. Ditambah ketika mantan pacarnya Will, Alicia, dan sahabatnya Rupert datang dan mengabarkan kalau mereka akan menikah. Will marah dan sangat terluka. Hal tersebut bukannya membuat Lo semakin takut, tapi membangkitkan Lo untuk tidak menyerah pada Will. Trena juga mendukung keputusan tersebut. Pendekatan dengan gaya unik pun membuat Will lebih terbuka dan mulai berkomunikasi. Bahkan, dia mengajak Lo menonton film Prancis menggunakan subtitle, memberikan kado ulang tahun yang sangat disukai Lo, dan membahas tentang kehidupan mereka, khususnya tentang impian Lo, tentang Lo yang tidak cocok dengan Patrick. Cowoknya lebih mementingkan olahraga daripada apapun, bahwa Lo sebenarnya memiliki potensi besar dalam dirinya. Di balik penampilannya yang unik dan sangat sia-sia, kalau dia hanya ada di kota kecil, tempat selama ini dia tinggali. Suatu ketika saat Will sakit, Lo tidak sengaja melihat luka di tangan Will. Percobaan bunuh diri tersebut ternyata menjadi pilihan Will, karena ibunya menolak ketika Will ingin mengikuti Dignitas, atau sebuah organisasi yang membantu orang-orang terminal untuk mengakhiri hidup mereka yang berlokasi di Swiss. Ibunya pun memberikan waktu selama 6 bulan agar Will memikirkan kembali, dan siapa tahu dalam 6 bulan tersebut keputusannya akan berubah. Hal tersebut semakin memacu Lo untuk membuat Will lebih menghargai hidupnya, bahwa dia bisa menjalani hidup walau tidak memiliki kehidupan yang sempurna. Lo pun membuat rencana perjalanan agar membuat Will berubah pikiran, mulai dari mendatangi pacuan kuda, orkestra, sampai ke tempat-tempat yang indah. Enam bulan waktu yang dibutuhkan Lo agar orang yang dicintainya memperjuangkan hidupnya. Film ini ingin menyampaikan bagaimana kekuatan pikiran-pikiran terbuka dan positif mampu mengubah persepsi kita terhadap sesuatu. Will yang menganggap hidupnya tidak lagi bermanfaat sebagai pria yang sempurna, akhirnya mau mencoba hal baru bersama Loisa. Kita tidak boleh menganggap sepele sesuatu. Kadang hal tersebut yang bisa mengalihkan suasana hati kita kepada lebih bahagia. Nah, itulah alur cerita dari film Me Before You. Semoga ada beberapa hal positif yang dapat diambil dalam film ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami untuk menuju 1 juta subscriber. Kami segenap kru RDY Official undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Satu kata untuk semua, aku menyayangi teman-teman semua. See you next time.